Video lomba tari, cerpen karya Laila Yuniarti. Di malam hari, pukul 8 malam, udara terasa dingin. Niar mulai mempersiapkan barang-barang yang diperlukan untuk hari besok, yaitu membuat video tari. Beberapa saat, akhirnya barang-barang pun sudah tertata rapi dan sesuai apa yang diperlukan untuk esok. Malam ini, ia dan teman-temannya akan berkumpul di rumah Farda untuk persiapan pembuatan video tari yang akan dilakukan pagi sekali. Lomba FLSM tahun 2022 ini digelar secara virtual. Sebagai juara satu tingkat Kota Pekalongan, tim sekolah Niar harus mengirim video ke Pusat Prestasi Nasional mewakili Kota Pekalongan. Pada pukul 9 malam, Niar pun bergegas untuk berangkat ke rumah Farda bersama ayahnya. Pada saat di jalan, Niar dan ayahnya bercerita-cerita pengalaman ayahnya pada saat lomba dan memberi semangat serta motivasi agar Niar besok tidak tegang dan saat membuat video tari untuk lomba. Setelah sampai di rumah Farda, Niar dan Farda menunggu di ruang tamu depan rumah Farda untuk menunggu kehadiran teman-teman lainnya yang belum datang. Dan pada saat itu, akhirnya semua teman-teman tim tari telah berkumpul di rumah Farda. Mereka bergegas untuk latihan tari untuk persiapan besok. Setelah kurang lebih 2 jam mereka berlatih, tiba akhirnya mereka beristirahat untuk tidur. Mereka tidur bersama di kamar Farda. Pada jam 2 dini hari, mereka dibangunkan oleh orang tua Farda untuk bergegas mandi dan bersiap-siap untuk make up. Setelah semuanya selesai mandi, pelatih melakukan make up untuk mereka. Selanjutnya, mereka mengenakan kostum yang telah disiapkan. Pada pukul 3 dini hari, saat mereka sedang make up, mereka semua tercengang ketika mendengar suara tawa perempuan yang sangat keras. "Apakah kalian mendengar suara aneh?" tanya Niar tiba-tiba. "Iya, aku pun mendengarnya. Apakah kalian semua mendengarnya?" Farda balik bertanya. "Iya, kami mendengarnya," kata Perias dan teman-temannya kompak. "Tidak usah panik, kita tetap melanjutkan urusan kita sendiri dan tetap berdoa terus," kata pelatih menguatkan mental kami. "Baik pelatih," jawab Niar dan teman-temannya. Dan pada saat itu, mereka pun fokus dengan urusannya sendiri. Pada pukul 5:30 pagi, mereka bergegas untuk berangkat ke Museum Batu. Setelah sampai di sana, ternyata mereka terlambat. Videografer sudah menunggu lama di museum tersebut. Mereka meminta maaf kepada videografer karena telah membuatnya menunggu lama. Mereka segera mempersiapkan koreografi yang telah mereka latih selama ini. Nia dan kawan-kawan tampak menarikan tarian Hong Leong. Videografer mengaktifkan tarian itu dengan kameranya. Mereka berharap dapat menyelesaikan tarian tersebut sebelum matahari terbit. Pada saat pembuatan video berlangsung, ada beberapa kendala yang mereka alami, mulai dari seketika lupa gerakan dan lain sebagainya. Dan pada saat itu, mereka akhirnya beristirahat sebentar untuk memberi semangat satu sama lain dan memperbaiki beberapa kesalahan tadi agar tidak terulang. Semangat anak-anak, kita harus bergegas untuk menyelesaikan pembuatan video tari ini sebelum matahari terbit. Seru pelatih memberi semangat pada mereka. "Baik pelatih," ujar Niar dan kawan-kawannya kompak. Berkat semangat pantang menyerah dan kegigihan pelatih,
Akhirnya tarian Hong Leong berhasil mereka tarikan dengan kompak. Videografer menyudahi pengambilan video. Matahari pun sudah tampak terbit. Mereka telah menyelesaikan pembuatan video tari untuk lomba FLSN tingkat provinsi. Pelatih berterima kasih dan mengapresiasi apa yang telah mereka upayakan. Setelah semua selesai, mereka bergegas untuk sarapan di depan museum tersebut. Setelah sarapan, mereka langsung bergegas untuk pulang. Tak lupa, Niar dan kawan-kawannya telah melepas kostum yang tadi dipakai untuk menari. Tunai sudah tugas mereka. Terima kasih. Di sudut kota Braga, cerpen karya Anissa Nensila Yasmin. Lelaki berusia 16 tahun itu kembali mendatangi tempat di mana dulu ia berpisah dengan teman-temannya. Tempat itu masih sama seperti dulu, hanya saja ada sedikit perubahan pada bangunan-bangunan yang ada di tempat itu. Braga, nama tempat yang lelaki itu kunjungi untuk bertemu dengan teman-temannya kembali. Di tengah keramaian, dengan menggunakan kaos berwarna hitam polos dan celana jeans selubung, serta sepatu yang ia pakai, ia mulai menuju di mana tempat yang sudah ditentukan untuk bertemu dengan teman-temannya lagi. Setelah memakan beberapa waktu untuk ia menuju di mana titik temannya berada, dia menemukan teman-temannya yang sudah berada di situ duduk membentuk segitiga dengan sejumlah makanan dan minuman ringan. "Alan!" teriak Valdi ke arahnya. Ia langsung menoleh dan mencari sumber suara itu. Saat ia melihat teman-temannya yang sangat dirindukan selama ini, ia langsung berlari menghampiri mereka. "Hai, gue kangen lo semua banget gila," ucap Alan pada teman-temannya setelah ia sampai di mana tempat teman-temannya itu duduk. "Gue juga kangen lo banget Lan," ucap dari salah satu teman Alan dan mereka langsung melakukan high five ala anak muda pada umumnya. "Gimana kabar lo dan keluarga lo di Semarang Lan?" tanya Nathan pada Alan. "Alhamdulillah gue dan sekeluarga gue sehat semua," jawab Alan. Setelah itu mereka semua bercengkrama sambil melepas rindu yang mereka tahan selama ini. Alan dan ketiga temannya itu sudah berteman sejak mereka kecil hingga umur 14 tahun. Tetapi Alan harus pergi dari Bandung dan melanjutkan kehidupannya di Semarang. Alan sangat sedih jika harus meninggalkan teman-temannya pada saat itu. Namun apa boleh buat, Alan tidak bisa menolak karena pekerjaan ayahnya yang mengharuskan mereka untuk pindah ke kota Semarang. Di kota Semarang, Alan selalu merindukan teman-temannya itu yang sudah ia anggap sebagai keluarga sendiri. Untuk sedikit memudarkan rasa rindu, Alan selalu berhubungan dengan teman-temannya menggunakan teknologi media sosial. Hingga pada kesempatan ini, Alan bisa bertemu langsung dengan teman-temannya yang sudah ia rindukan selama ini. Tak terhitung berapa lama mereka mengobrol melepas rindu, tanpa sadar sekarang sudah pukul 8 malam. "Kita kelamaan ngobrol di sini, mending sambil jalan-jalan aja keliling Braga biar gak bosen," celetuk Valdi. "Ide bagus tuh, ayo kita jalan-jalan aja," sahut Nathan. Setelah semua setuju, mereka pun berjalan-jalan mengelilingi Braga sambil mengobrol dan menikmati dinginnya malam. Saat melewati Taman Braga, mereka memilih untuk duduk di situ sambil memakan makanan ringan yang dijual oleh pedagang kaki lima yang ada di sekitar taman tersebut. Hari semakin larut, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun sebelum pulang ke rumah, Daris bertanya pada Alan. "Alan nginep di hotel atau langsung pulang Lan?" tanya Daris pada Alan. "Gua nginep di tempat Nathan Riz," jawab Alan. "Kita ikut nginep di rumah Nathan aja Riz, biar besok bisa main bareng lagi," sahut Valdi. Alan yang mendengar itu langsung menoleh ke arah Nathan sambil menunjukkan raut muka bahwa ia butuh persetujuan. Nathan yang melihat itu pun langsung mengangguk pelan sebagai tanda bahwa ia setuju. Daris dan Valdi yang melihat itu pun langsung bersorak gembira dengan diikuti Alan dan Nathan yang ikut senang melihat teman-temannya senang. Lalu mereka semua kembali pada pukul 9 malam dengan menaiki mobil Nathan untuk menuju ke rumahnya. Hari ini bisa dibilang sangat berharga bagi Alan karena ia bisa bertemu kembali dengan teman-temannya. Alan sangat bahagia atas hal ini. Alan berharap semoga ia dan teman-temannya tidak akan asing meskipun terpisahkan oleh jarak. Terima kasih. Tidak disangka, cerpen karya novel Rosida Nibisono. Hai, ini kisahku dan temanku yang memiliki hobi jalan-jalan, terutama menjelajah pegunungan.
Siang hari, aku dan temanku memikirkan ingin berliburan kemana untuk mengisi akhir pekan. Kami setuju ingin berwisata di Wonosobo, Jawa Tengah. Pagi hari kami memutuskan untuk berangkat. Kami sudah mempersiapkan dengan matang, namun ketika kami di perjalanan kami memiliki perasaan yang tidak enak. Kami tidak ingin berpikiran yang tidak. Kami tetap fokus jalan karena perjalanan yang agak lama, sekitar 1-2 jam perjalanan dengan motor yang kami kendarai. Udara dingin yang kami rindukan menyapa kami dengan akrab. Jaket bermotor menempel erat di tubuh kami. Kami biarkan ia melindungi kami dari gigitan hawa dingin. Candi Dieng tampak anggun di tengah tanah lapang. Kami berjalan berkeliling setelah memarkirkan motor. Kami menikmati pemandangan menyejukkan yang dilingkupi dengan udara dingin. Lelah berkeliling, kami duduk di pinggir tanah lapang. Kurai HP, ku cermati puluhan foto yang telah kuabadikan di Dieng siang ini. Dieng selalu memanjakan mata dan menyegarkan pikiran. Merasa cukup dengan apa yang ingin kami saksikan, kami memutuskan pulang kembali. Kami mengendarai motor andalan. Sesampainya di Wonosobo, kami sempat berdebat. Aku ingin segera sampai, sedang temanku ingin ke warung terdekat di situ. Setelah banyak perdebatan, kami memutuskan untuk istirahat di warung sebentar. Kami memesan teh hangat dan beberapa camilan. Waktu telah menunjukkan pukul 2 siang. Di warung tersebut ada musola kecil yang kami bisa kami gunakan untuk menunaikan sholat zuhur. Kami targetkan pulang sekitar jam 5 sore, sudah sampai di rumah. Kembali kami memacu motor untuk pulang. Perjalanan yang panjang kami tempuh membuat temanku cukup lelah dan ngantuk. Akhirnya kami bertukar posisi. Aku yang memoncengkan temanku. Hari itu terlihat kabut sangat tebal dan mendung. Hari itu aku mengendarai motor mengikuti jalan. Ketika di persimpangan, aku lupa jalan yang harus kuambil. Aku memutuskan mengambil arah kiri. Aku hanya mengikuti jalan yang ada di sana. Temanku tanpa komentar dan hanya diam di belakang boncengan. Tidak terasa sudah 1 jam berjalan. Jalan yang kulewati menjadi lebih naik turun. Jalan yang aku kira hanya lurus, ternyata banyak turunan dan tikungan yang sangat curam. Udara yang sangat dingin membuat aku tidak fokus. Aku terpeleset di tikungan. Posisi motor tak jauh dari sebelah jurang. Kondisi jalan yang sangat ramai. Hari yang menjelang hujan membuat orang tergesa dalam berkendara. Aku jatuh di pinggir jalan, sedang temanku terpelanting tak jauh dariku. Ada pengendara truk yang ingin menolong, tetapi karena jalan yang ramai dan truk akan menghalangi jalan untuk naik, maka ia tidak jadi menolong. Mereka hanya melihat dari jauh tanpa membantu. Aku berusaha untuk tenang. Aku merasa masih trauma dengan kejadian yang kualami. Temanku beranjak mendekatiku di posisi pinggir jalan. Ia berjalan dengan baik. Alhamdulillah, paling tidak berarti ia baik-baik saja. Jaket dan helm yang kami pakai terbukti menyelamatkan kami dari luka serius saat terjadi. Setelah memastikan kami aman dari kemungkinan tertabrak kendaraan lain, kami minum air putih yang tadi kita sempat beli. Setelah agak tenang, kami beranjak ke sepeda motor yang masih ambruk di pinggir jalan. Di bawahnya ada jurang yang cukup dalam. Untung saja sebuah pohon menghalangi motor meluncur ke bawah. Motor tidak masalah, ia baik-baik saja, hanya sebelah kanan membelok. Dengan masih berdebar, aku kembali memacu motor. Kami menjalankan perjalanan yang masih sangat jauh. Beberapa waktu kami berkendara, indikator bensin di motor menunjukkan sudah menurun banyak dan perlu diisi ulang. Setelah sekian lama, akhirnya kami melihat pom bensin. Motor kupacu masuk ke pom bensin sambil mengisi bensin. Aku celingak-celinguk mencari informasi di mana kami ini sekarang. Bang,
Mau tanya, ini di daerah mana ya? Temanku yang bertanya kepada petugas pom bensin. Ini di Kali Bening, Mas. Kalau lurus terus mengikuti jalan ini nanti bisa sampai Kajen. Masnya dari mana ya? Sambil menerima uang dari temanku. Dari Pekalongan, kami baru pertama kali melewati jalur ini, jawab temanku. Setelah itu, aku dan temanku pergi. Mendung yang sejak tadi mengantongi kini sudah mulai turun. Semakin lama semakin deras dalam kondisi hujan di tengah perjalanannya. Di dalam kondisi hujan di tengah perjalanan yang agak horor, bahkan berhenti untuk memakai jas hujan, enggan kami lakukan. Kami bertahan dengan jaket yang kami pakai saat hujan agak reda. Kami sempat mendengar suara orang yang meminta tolong yang terdengar saat memutuskan untuk berhenti dan mencari sumber suara tersebut. Tetapi tidak terlihat siapapun, tidak ada apa-apa di sana, sungguh sepi. Kami saling menatap lalu tancap gas untuk melanjutkan perjalanan. Ketika kami sampai di Kajen, kami berhenti di rumah makan. Kami mengisi perut dan beberapa menu yang disajikan di rumah makan itu. Setelah kenyang dan cukup beristirahat, temanku berganti memoncengkanku dan melanjutkan perjalanan pulang. Alhamdulillah kami pulang dengan selamat. Setidaknya kami selamat meskipun ada beberapa luka kecil di kaki kami dan motor. Ada banyak koresan yang perlu diperbaiki. Terima kasih.